Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah teman-teman di hari yang baru ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mengawali renungan kita pada petang hari ini, mari kita baca suatu kutipan yang terdapat di dalam buku My Life Today halaman 74 paragraf yang ke-7. Di sana dituliskan, tiap-tiap jiwa haruslah hidup setiap jam berhubungan dengan Kristus. Sekali lagi dikatakan, tiap-tiap jiwa haruslah hidup setiap jam berhubungan dengan Kristus. Bagaimana kira-kira cara kita supaya kita dapat berhubungan dengan Kristus? Ya, salah satunya bisa melalui doa. Ketika kita berdoa, itu artinya kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Kita sedang berhubungan dengan Tuhan. Ya, jadi salah satunya kita bisa berkomunikasi, kita bisa berbicara sama Tuhan, itu melalui doa. Lalu apa yang Alkitab katakan mengenai doa? Mari kita lihat di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-18. Dikatakan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Sekali lagi dikatakan, Efesus 6 ayat 18, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Apa maksudnya? Berdoa setiap waktu di dalam roh. Mari kita lihat maksudnya di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 7 sampai 10. Roma pasal 8 ayat 7 sampai 10 dikatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Di dalam Roma pasal 8 ditunjukkan ada yang namanya keinginan daging dan juga ada keinginan roh. Kita lihat dulu ya keinginan daging. Di ayat yang ke-7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Bahkan di ayat yang ke-8 dikatakan lagi, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi keinginan daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Iya kan? Sebaliknya, keinginan roh adalah, di ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi kita bisa lihat teman-teman bahwa di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-18 dikatakan sekali lagi, berdoa di dalam roh. Kalau kita berdoa di dalam daging, maka keinginan-keinginan kita, doa-doa yang kita sampaikan adalah keinginan duniawi kita, keinginan dosa kita, nafsu kita. Ya kan teman-teman? Tapi Tuhan katakan sebaliknya, bukan berdoa di dalam daging, tetapi berdoalah di dalam roh. Karena roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ketika kita berdoa di dalam roh, maka yang kita doakan adalah sesuatu yang berkenan terhadap Tuhan. Sesuatu yang menjadi perintah Tuhan, yang menjadi kesukaan Tuhan. Ya, itulah yang kita doakan ketika kita berdoa di dalam roh. Kita tidak akan berdoa untuk memuaskan nafsu kita, memuaskan dosa kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita berdoa di dalam roh, maka kita akan berdoa untuk rindu lepas dari dosa. Kita akan berdoa untuk kebaikan orang. Kita akan berdoa supaya kita bisa menjadi berkat.
Kita akan berdoa supaya Tuhan bisa pakai kita. Dan ini semua adalah keinginan roh dan bukan keinginan daging kita. Tapi mungkin pertanyaannya adalah, bagaimana caranya saya bisa berdoa di dalam roh? Ya kan? Mungkin itu yang menjadi pertanyaan kita. Kita kembali perhatikan di ayat yang ke-9, Roma 8, ayat yang ke-9 dikatakan sekali lagi. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Di ayat yang baru saja kita baca, di sana tadi dikatakan bahwa kita ini tidak hidup di dalam daging. Kenapa? Karena roh Tuhan ada di dalam kita. Iya kan teman-teman? Jadi kalau kita mau berdoa di dalam roh, maka kita harus berdoa terlebih dahulu untuk meminta roh Tuhan tinggal di dalam kita. Jikalau roh Tuhan tidak tinggal di dalam kita, maka yang tinggal di dalam diri kita adalah keinginan-keinginan daging dan bukan keinginan roh Tuhan. Sehingga ketika kita berdoa, mungkin kita akan berdoa sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi teman-teman, ketika kita ingin berdoa di dalam roh, mintalah roh Tuhan untuk tinggal di hati kita. Ketika roh Tuhan sudah bertahta di dalam hati kita, maka dengan kuasa roh Tuhan, keinginan daging kita akan dihancurkan, akan dimusnahkan. Dan yang ada di dalam kita ini hanyalah keinginan roh, yaitu keinginan-keinginan yang dikehendaki Bapa. Kita akan mendoakan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya renungan kita pada petang hari ini boleh mengingatkan kita bahwa kita harus berdoa di dalam roh dan bukan di dalam daging. Ketika kita berdoa di dalam roh, maka yang kita doakan adalah sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa berdoa di dalam roh? Kita sudah pelajari tadi, kita harus meminta roh Tuhan untuk tinggal di dalam hati kita. Demikianlah renungan kita pada petang hari ini. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.